Oke, kita bahas soal vaping. Topik yang satu ini tuh, wah, benar-benar membelah opini kan? Di satu sisi, ada yang bilang ini penyelamat, jalan keluar buat perokok berat yang udah puluhan tahun kecanduan. Tapi, di sisi lain, banyak juga yang lihat ini sebagai ancaman baru, bahaya yang dibungkus wangi buah-buahan dan desain keren. Jadi, yang mana yang benar? Ini janji atau malah jadi malapetaka? Coba deh dengerin cerita ini. Ini inti dari janji vaping tadi. Ada orang yang ngerokok 20 tahun, sebungkus per jam, bayangin. Terus setelah dia ganti ke vape, dia bilang bisa lari lagi, tidurnya lebih enak, dan yang paling penting 100% lepas dari rokok. Ini bukti nyata kenapa banyak yang lihat vape sebagai alat bantu yang ampuh banget. Dan cerita tadi itu bukan satu-satunya. Di Indonesia aja, penggunanya ada 6,6 juta orang. Itu sekitar 8% dari total vapers di seluruh dunia loh. Jadi ini udah bukan sekedar tren lagi, tapi udah jadi subkultur yang kuat, lengkap dengan pameran, kompetisi, dan komunitasnya sendiri. Nah, apa sih yang bikin ini meledak banget? Jawabannya ada di sini, rasa. Kita udah nggak ngomongin soal rasa tembakau yang gitu-gitu aja. Sekarang kita ngomongin ribuan pilihan. Mau rasa durian? Ada. Susu oat? Ada. Sampai lemon cola pun ada. Variasi rasa inilah yang bikin jutaan orang tertarik, karena pengalamannya jauh lebih personal dibandingkan rokok biasa. Tapi, di balik semua wangi yang enak itu, ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Sebenarnya, apa sih yang kita hirup masuk ke paru-paru? Nah, dari sinilah ceritanya mulai bergeser. Dari yang tadinya soal janji, jadi ke arah bahaya. Sekarang coba kita lihat hasil labnya. Ini dia nih, apa sih isinya liquid-liquid vape yang lagi populer itu? Hasilnya lumayan bikin kaget. Pertama, semuanya semua positif nikotin. Jelas ini yang bikin nagih. Tapi yang lebih ngeri lagi, semuanya juga mengandung asetaldehiga. Buat yang belum tahu, ini tuh zat pemicu kanker, karsinogen. Gak cuma itu, beberapa juga ada vanilinnya yang kalau dihirup bisa jadi iritan buat paru-paru. Dan ini dia kuncinya, seperti kata para ahli. Zat-zat perasa ini mungkin aman kalau kita telan masuk ke perut. Tapi begitu dipanaskan dan dihirup dalam bentuk uap, ceritanya jadi beda total. Zat itu malah jadi iritan buat paru-paru kita. Dan jujur aja, kita belum tahu pasti apa efek jangka panjangnya. Terus kalau katanya vape ini buat bantu perokok dewasa berhenti, siapa sih yang paling banyak pakai? Data ini nunjukin gambaran yang cukup bikin khawatir. Di Indonesia, hampir 11% remaja umur 10-19 tahun itu nge-vape. Sementara yang umurnya di atas 45 tahun kurang dari 1%. Ini kan artinya vape malah jadi gerbang buat generasi baru jadi kecanduan nikotin. Argumen awalnya jadi kebalik kan? Kenapa bisa begini? Salah satu jawabannya ada di aturan iklan. Iklan rokok itu kan super ketat ya. Nah, kalau produk vape, bebas banget promosinya di media sosial. Akibatnya, mereka gampang banget nargetin anak-anak muda lewat influencer dan konten-konten yang kelihatan keren. Desain alatnya sendiri juga ngaruh banget. Vape sekarang tuh bentuknya udah nggak kayak rokok lagi. Ada yang mirip stabilo, pulpen, bahkan jam tangan. Desain yang ramping dan nyamar ini bikin gampang banget disembunyiin dari orang tua atau guru di sekolah. Karena industrinya meledak begitu cepat, pemerintah di Asia Tenggara jadi kelabakan. Semuanya coba cari cara buat ngendaliin ini. Yuk kita lihat gimana 3 negara punya 3 strategi yang beda banget dalam medan perang regulasi ini. Nah, ini dia perbandingannya. 3 pendekatan, 3 hasil yang berbeda. Singapura ambil jalur ekstrim, larangan total. Tapi apa yang terjadi? Malah muncul pasar gelap yang gede banget. Beda cerita sama Indonesia. Di sini, pemerintah memilih buat ngatur dan ngenain pajak. Lumayan kan? Pajak cukainya 57%, jadi pemasukan negara. Nah, kalau Malaysia, mereka ini kayak terjebak di tengah-tengah. Aturannya nggak jelas, tarik ulur terus karena lobby industrinya kuat banget. Jadi pasarnya kayak di area abu-abu gitu. Kekuatan lobi ini jangan dianggap remeh. Ini jadi salah satu penghalang terbesar pemerintah. Contohnya di Malaysia, kelompok lobi bisa ngumpulin 50.000 tanda tangan buat petisi ke pemerintah. Isinya minta vape diatur, bukan dilarang. Ini nunjukin betapa terorganisirnya industri ini dalam mempengaruhi kebijakan. Oke, di luar perdebatan soal kesehatan dan regulasi, ternyata ada sisi lain yang jauh lebih gelap dan berbahaya, yaitu gimana vaping jadi alat baru buat sindikat narkoba. Modus operandinya cerdik banget. Mereka impor bahan narkotika, terus produksinya di lab rumahan yang pindah-pindah. Narkoba kayak THC atau ganja sintetis itu dicampur ke e-liquid vape dengan rasa yang umum, kayak buah-buahan, jadi baunya sama sekali nggak mencurigakan.
Jualnya lewat grup-grup tertutup di media sosial, jadi susah banget dilacak polisi. Kutipan dari mantan pengguna ini benar-benar nunjukin betapa efektifnya penyamaran ini. Dia bilang, orang-orang di sekitar saya cuma cium wangi pisang, mereka nggak tahu saya lagi high. Vape jadi alat yang sempurna buat nyembunyiin pemakaian narkoba di depan mata. Dan bahaya tersembunyi ini punya dampak medis yang nyata dan mengerikan, namanya EVALI. Ini adalah peradangan paru-paru akut yang disebabkan oleh vaping zat-zat terlarang. Di Amerika Serikat aja udah ada ribuan kasus rawat inap, bahkan sampai ada yang butuh transplantasi paru-paru ganda. Serius banget kan? Jadi ketika kita melihat industri yang kelihatannya serba baru, serba canggih dan keren ini, pelan-pelan kita mulai sadar. Jangan-jangan ada pemain lama di baliknya. Dan ternyata benar. Selama 10 tahun terakhir, perusahaan-perusahaan tembakau raksasa, atau yang biasa kita sebut Big Tobacco, diam-diam mengakuisisi banyak merek rokok elektrik. Ini jelas bukan kebetulan, tapi sebuah langkah bisnis yang sangat terencana. Jadi, apa motif mereka? Simple, kata seorang ahli, perusahaan tembakau tahu orang-orang mulai ninggalin rokok. Mereka harus cari cara supaya bisnisnya tetap jalan. Jadi, vaping ini bukan ancaman buat mereka. Justru ini adalah rencana B mereka, evolusi produk buat mengamankan pasar di masa depan. Ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir. Saat industri lama memakai baju baru yang trendy, pakai taktik pemasaran canggih yang sama buat menargetkan generasi baru, apakah kita beneran menemukan solusi? Atau kita sebenarnya cuma menukar satu bahaya dengan bahaya lain yang bahkan belum kita pahami sepenuhnya?